Koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Rumundang Sihombing, CGP Angkatan 2 Simalungun. Bapak fasilitator saya, Bapak Dr. Andus Rifai, MPD, Ibu pendamping saya, Ibu Arnauli Tamba, SPD. Filosofi Pratap Triloka, Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarso Sungtulodo, yaitu seorang pemimpin atau pendidik dalam mengambil keputusan sebaiknya dianalisis dan penuh pertimbangan, karena akan menjadi teladan yang baik buat muridnya. 2. Ingmadia Mangunkarso, yaitu di tengah memberikan semangat, seorang pemimpin atau pendidik dalam mengambil keputusan hendaknya mempertimbangkan kemauan dan semangat dari muridnya. Yang ketiga, Tutuyuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Seorang pemimpin atau pendidik dalam mengambil keputusan hendaknya mampu memberi dukungan baik fisik maupun moral anak muridnya. Pengaruh nilai-nilai dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai yang ada pada diri seorang guru tentu akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Jika seorang guru sudah kehilangan idealismenya dan mengutamakan kepentingan pribadi, atau seorang guru sudah tidak lagi menerapkan kejujuran dalam kesehariannya, maka pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran akan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding tanggung jawabnya sebagai guru. Jika seorang guru masih memegang teguh kejujuran dan berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya, maka dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pasti akan melakukan sesuai dengan keyakinannya, karena suatu saat kelak akan dipertanggungjawabkan di akhir. Kegiatan pendampingan praktik coaching dalam pengambilan keputusan. Pendampingan yang diberikan pendamping pada saat sesi coaching tentu sangat membantu saya sebagai guru, seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Pada sesi coaching, guru bertindak sebagai coach atau coachee yang mampu mengeksplor potensi yang dimilikinya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh murid. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid dan tetap memperhatikan potensi dan kodrat yang dimiliki oleh murid. Maka hasil pengambilan keputusan juga akan lebih efektif dan berpengaruh positif terhadap siswa dan orang lain yang terlibat. Dilema etika dan bujukan moral. Sebagai seorang pendidik, tentu kita sudah terbiasa dihadapkan dengan berbagai kasus, baik berupa dilema etika maupun bujukan moral. Kita sudah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai kebajikan yang mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar, tetapi saling bertentangan. Benar lawan benar. Bujukan moral, situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Pengambilan keputusan yang tepat. Pola atau model paradigma dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Individu dalam paradigma ini tidak selalu berarti satu orang. Bisa saja kelompok kecil
dalam hubungannya dengan kelompok besar, bisa juga kelompok sekolah, dan kelompok masyarakat. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma itu ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah dipahami. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatan terbaik saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Karsa merupakan suatu unsur yang tidak dapat terpisahkan dari perilaku manusia. Karsa ini berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dianut oleh seseorang, disadari ataupun tidak disadari. Nilai dan prinsip inilah yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Pertama, melakukan demi kebaikan orang banyak. 2. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai dalam diri Anda. Yang ketiga, melakukan apa yang Anda harapkan orang lain akan lakukan kepada diri Anda. Prinsip pengambilan keputusan. Pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end basic thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule basic thinking. Ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care basic thinking. Etika tentunya bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi. Tidak ada aturan baku yang berlaku. Prinsip pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Berpikir berbasis peraturan, menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang dibuat. Berpikir berbasis rasa peduli, lakukan kepada orang lain seperti Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Dengan kepedulian terhadap sesama, kita akan lebih peka dan berempati kepada orang lain. Langkah-langkah pengambilan keputusan. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. Yang pertama, ada uji legal. Yang kedua, ada uji regulasi. Dan yang ketiga, ada uji intuisi. Yang keempat, ada uji publikasi. Yang kelima, ada uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. Ke-8. Buat keputusan. Ke-9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kesulitan yang dihadapi di lingkungan dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema etika. 1. Nilai dan budaya di masyarakat atau lingkungan yang mengganjal mungkin ada hubungannya dengan adat istiadat atau sudah menjadi kebiasaan di suatu tempat.
2. Paradigma berpikir masyarakat yang berbeda-beda jadi sulit untuk menerapkan pengambilan keputusan. Ketiga, memilih dilema etika yang lebih diprioritaskan karena dilema tersebut benar lawan benar. 4. Karena punya kesibukan masing-masing terkadang sulit untuk bertemu atau berkumpul. Pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Begitu juga dengan di kelas atau di sekolah, secara otomatis akan berdampak pada pembelajaran di sekolah, yaitu terciptanya merdeka belajar ketika murid mampu memilih dan memilah mana yang terbaik buat dirinya sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu akan mempengaruhi masa depan anak muridnya. Apakah keputusan yang diambil menuntun dan memfasilitasi perkembangan murid? Maka guru perlu lagi belajar dan melatih keterampilannya untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran. Mengajar anak berhitung baik, namun mengajar mereka apa yang berharga atau yang paling utama adalah yang terbaik. Mengajar murid berhitung adalah melatih kecerdasan otak, memang butuh waktu yang lama. Akan tetapi, mengajar murid hal yang berharga atau yang utama butuh keteladanan, kesabaran, dan panutan dari guru. Dan perlu dilakukan secara konsisten sehingga bisa menjadi suatu pembiasaan dan jadi budaya positif di sekolah. Kesimpulan koneksi antar materi modul 31. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan menerapkan filosofi pratap trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutyuri Handayani. Salah satu peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai peran sentral dalam mendidik anak, terutama budi pekerti dan pengambilan keputusan. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kompetensi sosial emosional yang dimiliki guru ditambah dengan teknik coaching, model Tirta, sehingga guru mampu mengoptimalkan potensi murid, tentu akan mendukung guru jadi pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang handal dan berpihak kepada murid. Sekian dan terima kasih. Horas.